Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa sekalian? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini para siswa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dari para guru semuanya. Baiklah para siswa sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang reproduksi pada tumbuhan, di mana reproduksi pada tumbuhan itu ada dua, satu generatif, dua vegetatif. Nah, untuk yang vegetatif itu dibagi dua lagi, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi vegetatif buatan. Nah, materi vegetatif buatan ini diperuntukkan untuk tumbuhan yang diperuntukkan dengan bantuan manusia. Nah, tapi sebelumnya kita simak dulu tujuan pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat menjelaskan pengertian reproduksi vegetatif buatan. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan macam-macam reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan. Kemudian, siswa dapat menjelaskan cara-cara melakukan reproduksi vegetatif buatan. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada reproduksi vegetatif buatan. Kemudian, siswa dapat menjelaskan cara reproduksi vegetatif buatan di dalam Al-Quran. Baiklah para siswa sekalian, kita mulai dari pengertian perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, para siswa sekalian, perkembangan vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan yang tidak membutuhkan adanya proses kawin atau penyerbukan. Nah, sehingga tidak seperti generatif. Kalau generatif itu memerlukan interaksi atau proses di mana telur beserta sperma bersatu. Tetapi pada vegetatif buatan, perkembangbiakan itu tidak memerlukan proses itu. Nah, kita selanjutnya macam-macam reproduksi buatan. Yang pertama adalah okulasi atau yang sering kita sebut menempel. Kemudian yang kedua mencangkok, yang ketiga stek, yang keempat menyambung, yang kelima merunduk. Nah, itu adalah macam-macam reproduksi buatan. Kemudian kita bahas satu persatu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah okulasi atau menempel. Nah, bahasa kitanya adalah menempel. Sering kita lihat pada tumbuhan yang diperbanyak, itu salah satunya adalah dengan cara menempel. Nah, apa pengertian dari menempel? Nah, menempel itu adalah dengan cara menempelkan bagian tunas baru di bagian batang lain pada tumbuhan yang sejenis. Jadi yang sejenis ya, yang tidak sejenis itu tidak memungkinkan untuk okulasi ya. Nah, tujuan dari okulasi ini yaitu untuk mendapatkan sifat-sifat yang unggul dari kedua tumbuhan tersebut. Nah, langkah-langkah okulasi atau menempel. Nah, pertama, siapkan mata tunas pada tumbuhan yang akan dilakukan penempelan di tumbuhan baru. Lalu, iris batang tumbuhan yang akan jadi induk dan sesuaikan ukurannya dengan mata tunas. Setelah itu, lalu kita ikat dengan plastik atau tali atau apa saja ya yang memungkinkan tidak berpindah posisi ya. Itu adalah cara menempel. Kita lihat gambar dari menempel ya. Gambar menempel itu di bagian A itu adalah membuka sayatan induk ya,
atau inti tumbuhan ya. Kemudian kita cari tunas, kemudian kita ditempel ya, kemudian lalu ditempelkan, kemudian setelah ditempelkan diikat ya. Nah kemudian setelah itu tunggu beberapa lama, maka beberapa minggu, maka akan muncul tunas baru. Nah seperti itu ya untuk menempel ya atau okulasi. Kemudian kita lanjutkan yaitu mencangkok. Yang kedua mencangkok ya. Mencangkok itu adalah suatu cara perkembangbiakan vegetatif pada tanaman dengan cara membuat perakaran baru di atas permukaan tanah. Ya, seperti itu ya. Yaitu dengan cara mengupas kulit pada bagian batang, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa. Nah, sehingga akar tumbuh. Baik, kita lanjutkan yang kedua yaitu mencangkok ya. Mencangkok itu adalah suatu cara perkembangbiakan vegetatif dengan cara membuat perakaran baru di atas permukaan tanah. Biasanya dengan cara mengupas kulit pada bagian batang, kemudian dibalut oleh sabut kelapa atau tanah ya, atau apa saja ya untuk media akar. Nah sehingga akar bisa tumbuh di dalam, misalkan di dalam sabut kelapa ya, atau istilahnya kalau bahasa Sundanya tapas. Kemudian setelah itu diikat ya, diikat jangan sampai lepas ya, sehingga perakarannya nanti akan tumbuh di sana. Nah, tetapi untuk mencangkok biasanya hanya pada tumbuhan dengan biji terbuka atau dikotil ya. Nah, keuntungan dari mencangkok ini yaitu cepat berbuah, memiliki sifat yang sama dengan induknya, kemudian tingkat keberhasilannya tinggi. Kita bisa lihat gambar ya, gambar dari mencangkok ini ya. Kita bisa memilih pohon yang sudah dewasa, misalkan jambu, mangga, kedondong dan lain sebagainya. Kira-kira yang sudah diameternya 2 cm ya. Kemudian potong bagian kulit batang kira-kira 10 cm. Nah, kemudian setelah dipotong, diamkan beberapa menit ya, 10-15 menit untuk menghilangkan getah batang tersebut kering. Setelah kering, campurkan tanah dan air secukupnya dan diaduk sampai merata sehingga kelihatan basah. Kemudian tanah tersebut ditempelkan ke batang yang telah dikerat kulitnya dan dibungkus menggunakan plastik atau sabut kelapa. Kemudian setelah itu cangkok akan tumbuh setelah 3-4 bulan. Nah, kemudian bagian sisinya kita potong, kita gergaji ya. Kita potong, kita gergaji, kemudian pindahkan ke polybag ya, pindahkan ke polybag. Nah, kita lihat gambarnya, itu cara mencangkok ya. Sangat sederhana dan sangat mudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu stek ya. Nah, stek ini tidak asing ya bagi kita ya. Nah, stek ini adalah memotong atau memisahkan bagian tumbuhan untuk membuat individu baru dengan cara disemaikan. Dipotong-potong kemudian disemaikan, maka tumbuhlah individu baru. Nah, keuntungan yang didapat dari stek yaitu sifat yang persis sama dengan induknya. Kemudian praktis dan mudah dilakukan, tidak memerlukan teknis khusus. Kemudian tapi ada kerugiannya, yaitu misalkan
perakaran tanamannya kurang kuat, tidak ada akar tunggang, kemudian tidak tahan kekeringan. Nah, kita bisa lihat gambar misalkan pada ketela pohon. Nah, itu sangat sederhana ya. Setelah dipotong-potong lalu disemaikan dan tunggu beberapa lama, maka akan menjadi individu yang baru. Selanjutnya yang keempat yaitu menyambung ya, menyambung. Nah, menyambung itu adalah menggabungkan dua batang yang sama. Nah, kita lihat langkah-langkahnya ya. Potong di bagian batang atas membentuk huruf P ya, membentuk huruf P. Nah, kemudian batang bagian bawah berukuran kurang lebih 5-10 cm. Nah, kemudian sambungkan batang bagian atas menggunakan batang bagian bawah dengan posisi yang pas ya. Nah, setelah itu lalu ikat dengan tali plastik supaya posisi sambungan tali tidak berubah. Nah, kemudian setelah itu tunggu 2 hingga 4 minggu. Nah, setelah itu lalu semaikan. Itu barangkali cara menyambung ya. Kita lihat gambarnya cara menyambung ya. Bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas membentuk huruf P dan kemudian bagian bawah dibelah setengahnya ya, kemudian dimasukkan lalu diikat oleh tali. Kemudian yang terakhir adalah merunduk. Nah, merunduk itu yaitu membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah serta mempertahankan posisi tersebut hingga tumbuh akar di bagian batang tumbuhan tadi. Nah, kita lihat langkah-langkahnya ya. Kita lihat atau simak gambar di bawah ini ya. Nah, langkah-langkahnya siapkan batang tumbuhan yang mudah diatur serta ditempelkan di permukaan tanah, misalkan arbei atau stroberi. Kemudian taruhlah di atas tanah dengan penjepit maupun meletakkan dengan batu atau benda-benda apa saja yang agak sedikit berat di atasnya supaya posisinya tidak berpindah tempat atau tidak berubah ya. Kemudian lalu tunggu 1-2 minggu hingga memiliki akar yang cukup. Lalu potonglah tumbuhan utamanya serta tumbuhan baru agar bisa hidup mandiri. Setelah itu pisahkan antara induk dengan individu baru, dipisahkan ya. Itu adalah cara merunduk ya. Para siswa sekalian, itulah materi kita vegetatif buatan. Dan sebelum mengakhiri, Bapak akan memberikan bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini, baik itu tumbuhan atau hewan, sudah digariskan dalam Al-Quran. Sesuai dengan tema materi kita kali ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggambarkan di dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 19. Kurang lebih artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut Quran. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 11 disebutkan bahwa Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang berpikir, mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para siswa sekalian, tiba di penghujung materi kali ini. Sebelum ditutup, Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kalian boleh jawab di WhatsApp atau di kertas kerja kalian, dan nanti dikumpulkan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan pengertian dari vegetatif buatan. Kemudian yang kedua, sebutkan macam-macam reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga, jelaskan cara melakukan okulasi yang benar. Ya, okulasi tadi sudah disampaikan. Ya. Kemudian yang keempat, apakah semua tumbuhan bisa melakukan reproduksi vegetatif buatan? Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, sebutkan kelebihan dan kekurangan mencangkok, ya, mencangkok. Para siswa sekalian, itulah materi, kemudian pertanyaannya sudah disampaikan. Sebelum Bapak menutup materi kali ini, Bapak ingin memberikan pesan, belajarlah yang rajin dan berdoa, mudah-mudahan kalian diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.